Bapak Pendeta Dr. Gideon Sugiharto. Baik, kita sebentar akan mulai. Saya jemput saudara dengan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Ebenezer sampai saat ini Engkau menyertai kami mulai dari awal penghiburan pada hari Selasa, penutupan peti tadi malam, dan sampai saat ini penghiburan yang terakhir. Kami percaya Tuhan melanjutkan seluruh rencana ini dengan baik sampai esok pagi pemakaman hamba-Mu terkasih Pendeta Madya Stefanus Suwarno. Ini kami mendukung keluarga yang kehilangan orang yang dikasihinya, untuk kami datang kepada-Mu. Karena hanya kepada-Mu Tuhan kami memperoleh penghiburan yang sesungguhnya, kekuatan yang sesungguhnya, pendampingan yang sesungguhnya, sehingga keluarga tidak akan pernah sendiri karena ada Engkau di tengah-tengah hidup mereka. Kami serahkan kepada ini Tuhan, dari awal, tengah sampai akhir nanti. Tuhan juga tolong rekan-rekan jemaat, orang-orang yang berempati yang masih di tengah jalan, untuk mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih, kami akan mulai selenggarakan ibadah pada malam hari ini. Kami dedikan secara penuh untuk kemuliaan demi nama Tuhan Yesus. Yang siap beribadah bersama-sama, mari katakan amin. Serahkan pada Haji Ana. Mari kita naikkan satu buah pujian. Banyak perkara yang tak dapat kami mengerti, Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi?
bersyukur pada malam penghiburan yang terakhir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami dan hamba Allah yang Kau telah persiapkan pada malam hari ini. Bila kami semua membuka hati kami, pendengaran kami, supaya pesan penghiburan mendapat tempat di setiap hati kami, terutama keluarga yang ditinggalkan oleh hamba-Nya. Terima kasih Bapa di surga, dan menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akan sambut firman Tuhan pada saat malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara sidang bergabungan bisa duduk kembali. Shalom. Saya percaya semua kita yang ada tempat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena alasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara ada tempat ini menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Jadi diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang datang dan hadir di rumah duka ini untuk memberi penghiburan. Nah, alasan kedua kenapa diberkati, karena rupanya Bapak Ibu Saudara adalah orang yang tepat, orang yang susah kita beri penghiburan. Jangan sebaliknya, ada banyak orang membuat orang menjadi susah. Saya percaya kita semua di tempat ini tidak demikian. Dan puji Tuhan karena malam hari ini merupakan malam penghiburan yang terakhir dari yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita kasih Bapak Pendeta Muda, Pendeta Madya, Dr. Andes Stefanus Suwarno. Sesungguhnya bagi saya, Pak Steve ini punya ikatan erat dalam pelayanan. Karena dulu sebelum saya menjadi pendeta penuh, maka kita ada dalam satu pendeta pembinaan pada masanya almarhum Bapak Pendeta Ben Budiarjo. Dan masa-masa saya awal menjadi gembala, Pak Steve adalah orang yang sangat banyak menolong saya. Karena usia yang muda saya jadi gembala, sehingga ya kadang ibadah penghiburan saya mesti mengerjakan tugas karena saya sambil kuliah. Bapak Steve tolong saya untuk memberikan ibadah penghiburan kepada jemaat yang dipanggil pulang Tuhan. Karena awal-awal pengembalaan saya menggembalakan seorang diri karena hamba Tuhan yang lain melakukan pelayanan yang lain, maka Pak Steve juga banyak mengajar som tahun itu. Tahun berapa dia? 93. Jadi kira-kira 32 tahun yang lalu. Jadi saya punya ikatan pelayanan, dan hari ini ya, kemudian setelah yang membina yaitu Ibu Erlina, Ibu Ben Budiarjo dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, karena Pak Steve, Pak Andreas ini masih pendeta Madya, jadi saya didaulat untuk menjadi pendeta pembinanya. Jadi secara rohani, secara organisasi saya adalah bapak daripada Bapak Pendeta Stefanus Suwarno. Jadi terbolak-balik. Dan malam ini kita akan mendengar berita penghiburan dari kepada firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 bagian A. Terjemahan lama katakan begini, tetapi tanah air kita ada di surga. Dari sana juga kita menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terjemahan yang lain yaitu bahasa Indonesia sehari-hari, tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nantikan dengan rindu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang biasa, yang sering melakukan perjalanan ke negeri-negeri yang jauh, ya Pak Steve ini ke Israel berapa kali Bu? Lebih atau kecepek kali ya. Pak Steve ini memimpin ya rombongan-rombongan ke Israel, kayaknya lebih dari 100 kali. Jadi kayaknya Yerusalem yang ada di bumi adalah kota yang biasa beliau datangi. Jadi kalau sekarang dapat Yerusalem surgawi, sudah biasa juga karena sudah sering kali melihat Yerusalem yang jasmani. Tapi bagi Bapak Ibu yang biasa perjalanan traveling ke luar negeri, pasti
sepakat dengan saya bahwa perjalanan yang paling indah, yang paling menyenangkan itu bukan waktu kita berangkat, waktu kita ada di negeri asing dan kita pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Tapi bagi saya pikir yang lain pasti sepakat. Perjalanan yang paling indah dan paling menyenangkan adalah hari terakhir, ketika itulah adalah hari di mana kita pulang. Dan waktu perjalanan terakhir pulang ke Indonesia, itu adalah perjalanan yang paling menyenangkan, paling menghiburkan dibanding perjalanan waktu kita berangkat. Dan rupanya memang seperti manusia yang tidak pernah lupa akan rahim daripada ibunya, demikian pula semua orang itu merindukan tanah airnya. Makanya itu tidak heran ketika pencipta lagu kebangsaan yang sangat banyak, Ibu Sud, sedang tugas ke Amerika, dan kemudian beliau ada dalam keadaan sakit dan harus terbaring di kamarnya. Maka muncullah lagu yang luar biasa yang beberapa waktu yang lalu sangat viral sekali. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dan sempat viral di mana-mana karena memang tanah air yang kita rindukan adalah tanah air Indonesia. Teks yang kita baca sedang mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, ada tanah air yang lain yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan ingatkan, yang Alkitab catatkan untuk kita mengingatnya kembali. Kita punya tanah air yang ada di surga, dan kita adalah warga negara kerajaan surga. Amen. Dan saya percaya ini merupakan satu kekuatan dan penghiburan bagi kita orang-orang Kristen. Dan Pak Steve tidak kemana-mana, dia sedang pulang ke tanah airnya, tanah air yang Tuhan anugerahkan, tanah air yang Tuhan berikan. Dan seperti tadi sepakat, perjalanan paling menyenangkan kita pergi ke negeri-negeri jauh adalah perjalanan pulang. Jadi saya percaya di tengah suasana duka, Ibu Esti, Bapak Nesa dan istri dan anak-anak, ya Dokter Nana dan suami dan anak-anak, saya percaya mari kita akan lepaskan dengan damai sejahtera, walaupun dengan hati yang berat, sebab Pak Steve tidak kemana-mana, ia sedang pulang ke tanah airnya, yang tanah air yang sama yang Tuhan beritahukan bahwa itu juga tanah air saudara dan saya. Amin. Dan ada apa? Kenapa kita mesti bersuka cita? Kenapa kita mesti bangga dengan tanah air yang Tuhan catatkan? Ingatlah bahwa warga negara kita adalah di surga, dan surga itu adalah tempat kediaman kita yang kekal. Kenapa? Alasan yang pertama, Alkitab katakan di surga itu adalah tempat kediaman Bapa. Dan semua kita yang percaya kepada Kristus, yang kata Alkitab dulu kita bukan siapa-siapa. Paulus katakan malah kita adalah orang yang durhaka, tapi karena anugerah, karena kasih karunia daripada Tuhan, lewat percaya kita kepada Kristus, kita yang bukan siapa-siapa, kata Alkitab, kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dan sejak itu kita boleh menyebut Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha segala-galanya adalah Bapa kita yang ada di surga. Jadi rupanya kita sedang diingatkan di tanah air kita itu adalah tempat kediaman Bapa yang kita sebut adalah Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Alkitab mencatat lebih dari 165 kali yang menyatakan memang Bapa kita itu bertata, berdiam, itu ada di surga sana. Bahkan Yesus pernah mengajarkan doa ketika murid-muridnya bertanya dan meminta supaya diajari doa. Dan itu doa yang kita kenal semuanya adalah doa Bapa kami. Apa kalimat yang pertama? Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga.
Dan itu 165 kali ditegaskan, diingatkan bahwa surga adalah di mana Bapa berdiam, ada di sana. Waktu Yesus dibaptiskan juga sama. Lalu terdengarlah suara dari surga, dan suara itu berkata, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Saya yakin percaya, kita di negeri yang kita cintai, Indonesia, kita tinggal dalam dunia, kita ini sedang merantau, kita sedang mengembara, dan saya percaya kerinduan akan rumah Bapa seharusnya menjadi kerinduan kita semuanya. Hari ini cukup banyak yang kadang lewat di algoritma TikTok saya, ya ada orang yang sudah 5 tahun tidak pulang karena kerja di luar negeri, lalu pulang ke rumahnya. Wah, itu ada banyak suasana haru yang luar biasa, suasana bahagia yang luar biasa yang digambarkan di TikTok yang singkat-singkat itu. Maka hal yang sama, saya percaya pulangnya Pak Steve ke rumah Bapa yang ada di surga adalah kerinduan yang terdalam daripada rohnya, dan mestinya kerinduan yang terdalam dari kita semuanya. Dan rupanya tidak ada transportasi yang akan menghantarkan kita dari negeri yang ada di sini kepada negeri kita yang ada dalam kerajaan surga, kecuali lewat kematian. Dan Pak Steve telah menaiki alat transportasi itu, dan beliau sedang tidak kemana-mana, dan beliau ada pulang ke rumah Bapa yang ada di surga. Yang kedua yang indah ketika kita diingatkan bahwa warga negara kita adalah di surga, dan tanah air kita adalah tanah air di surga. Ternyata kita di sana bukan tanpa tempat, ternyata kita di sana bukan tanpa tujuan, ternyata kita di sana bukan tanpa arah. Tapi waktu kita kembali ke rumah Bapa di surga, kata Alkitab, Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah yang kelak setiap saudara dan saya, termasuk Pak Steve, hari ini menempati rumah yang disediakan oleh Yesus yang telah menjanjikan itu kepada kita. Teksnya kita diingatkan pada Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ini yang indah, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ini kata Tuhan Yesus janjinya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Oh, sungguh indah menjadi anak Allah, sungguh indah menjadi orang percaya, sungguh luar biasa menjadi orang-orang tebusan daripada Kristus Yesus Tuhan. Karena pada waktu kita pulang ke tempat kediaman Bapa, kita tinggal di rumah besar yang kolektif, tapi Tuhan janjikan satu demi satu, saudara dan saya, semua kita yang percaya, termasuk Pak Steve, disediakan rumah tempat kediaman. Dan kalau rumah itu jadi, kata firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput setiap kekasih-kekasih hatinya. Hari ini katanya di banyak negeri, generasi Z itu susah untuk beli rumah. Beberapa orang tua sudah mengupayakan dan menyiapkan. Kalau di Jolo, kayak anakku raiso tuku omah. Karena rumah semakin mahal. Tapi percayalah, sekalipun, ya, saya tidak berdoa begitu, tapi sekalipun ada dari antara kita yang tidak kesampaian punya rumah ada di sini, ada penghiburan, ada rasa syukur yang besar, ada rumah yang tidak pernah binasa, ada rumah yang kekal, ada rumah yang dibangun abadi, bukan oleh tangan manusia kata Alkitab, tapi tangan Allah sendiri. Jadi yang membangunkan rumah kepada saudara dan saya satu demi satu. Maka itu kan muncul banyak istilah dari antara kita ketika kita mendengar yang kita kasih, yang kita hormati, teman kita, sahabat kita, pendeta, hamba Tuhan, saudara kita, lalu dengar berita. Ya Kak Steve ini kan beritanya mengejutkan. Cukup banyak orang dengar berita, masa sih gitu. Tapi beberapa mengucapkan dengan syukur, oh my istati gitu.
Jadi saya yakin percaya rumah beliau sudah jadi, karena kata Tuhan begitu. Kalau rumah itu sudah ada, sudah jadi, aku yang akan datang untuk menjemput kamu. Di mana aku berada, kamu pun akan berada. Pak Steve tidak kemana-mana, kita pun kelak tidak akan kemana-mana. Kita akan mendiami rumah kita yang abadi, yang bukan dibangun oleh tangan manusia kata Alkitab, tapi dibangun oleh tangan Allah. Dan itu luar biasa anugerah Tuhan atas kita. Satu demi satu disediakan rumah yang ada di surga. Dan Alkitab, saya sisipkan sedikit pengajaran. Kita tidak mengenal dan tidak mengajar malaikat pencabut maut, nggak ada. Malaikat pencabut nyawa, nggak ada. Malaikat pencabut nyawa itu hanya di komik-komik, diam, lobong. Dan kebetulan saya sama dengan saya, diam, liang. Jadi beberapa teman kemarin rasa-rasa, ini Pak Gideon jadi ketua BPD, kok orang sing meninggal. Ya, meninggal bukan saya yang menentukan. Meninggal bukan saya yang on off-nya. Meninggal itu kan Tuhan yang menentukan. Dan kata Tuhan, meninggal itu kalau rumahmu jadi, maka Tuhan yang menjemput, bukan malaikat pencabut nyawa, bukan malaikat yang diutus, tapi penebus kita yang ajaib, Yesus yang akan menjemput kita satu demi satu yang percaya dijemput oleh Tuhan. Jadi saya percaya Pak Steve tidak dijemput oleh malaikat, karena Alkitab mengatakan, dan semua orang Kristen juga sama, kita yang mati juga tidak dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Nggak ada. Alkitab saya baca berulang-ulang, nggak ada pengajaran malaikat pencabut nyawa, nggak ada. Yang ada, kalau rumah itu jadi, itu hanya jelas, aku akan datang kembali, menjemput kamu, membawa kamu di tempat aku berada, kamu pun akan berada. Jadi kalau kita mati, nggak usah didoakan, ya. Padamo dalane. Ya, kita orang Jawa, tapi budaya itu biar aja budaya itu, yaitu budaya leluhur kita. Tapi kan kita percaya pada Alkitab yang mengatakan, kalau rumah itu jadi, maka aku akan datang kembali, menjemput kamu, membawa kamu di tempat aku berada, kamu pun akan berada. Saya yakin Ibu Esti, anak-anak, anak menantu dan cucu, ya tentu dalam kesedihan karena kita manusia. Tapi biarkan kebenaran firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan, dan memberi kekuatan untuk melepaskan Pak Steve. Karena beliau tidak kemana-mana, beliau sedang menempati rumahnya yang dibangun oleh Tuhan Yesus, itu sudah jadi. Dan tanah air yang di surga, Alkitab mengingatkan rumah Bapa ada di sana, kediaman Bapa kita ada di sana, dan rumah kita juga ada di sana. Maka yang terakhir menjadi sebuah nasihat kepada kita orang-orang percaya, para hamba Tuhan yang ada dan hadir, para orang-orang Kristen. Mari kita jadikan tanah air kita itu, rumah yang di surga, adalah tujuan yang tidak pernah berubah. Itu adalah tujuan akhir dari semua upaya menyelesaikan tugas, mengemban tanggung jawab, mendidik dan membesarkan generasi berikut anak cucu kita, yang berkarya dan berusaha di marketplace. Apapun panggilan saudara dan saya, mari kita jadikan tujuan akhir hidup kita itu adalah ada di surga. Bukan hanya di bumi ini goal tujuan daripada kehidupan kita, tapi goal tujuan dari kehidupan kita ada di surga sana. Dan Yesus selagi tinggal di bumi, yang dikatakan selalu itu, aku mengerjakan apa yang Bapa surgawi utus. Aku datang dari surga dan nanti aku akan kembali ke surga. Dan semua karya baktinya yang terakhir dia mati di atas salib, itu karena surga menjadi tujuannya. Rasul besar Paulus juga katakan yang sama. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengangkat diri kepada apa yang di hadapanku. Bukan misi yang terakhir yang ada di bumi, tapi Paulus begini, aku berlari-lari menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan apa? Yaitu hidup di surga. Untuk itulah Allah memanggil kita melalui Kristus Yesus Tuhan. Dan dalam tulisan yang lain selain Filipi, Kolose, ayat yang terakhir saya baca, Paulus mengingatkan, dan Paulus melakukan itu, Yesus lakukan yang sama.
Maka saya berdoa Pak Steve lakukan yang sama. Yang tadi saya dengar, ya sudah mulai darah. Karena utang janji mau doakan orang, dia masih doakan itu orang. Luar biasa. Dan bulan Juli, itu khotbah terakhir di tempat saya. Dia kata anak saya Nixon, dia saya kok Steve itu langsung pulang. Gitu ya. Tapi dia ngomong begini, aku tak kok dulu ya, gini ya. Ngobrol-ngobrol dan dia cerita banyak hal. Gitu ya. Dan itu diingat betul oleh anak saya karena saya sedang pelayanan ada di luar. Tapi semua hamba Tuhan, semua kita, Yesus begitu, Paulus begitu. Mari kita punya tujuan yang sama. Bukan di sini tujuan akhir hidup saudara dan saya. Tujuan akhir hidup kita itu adalah di tanah air kita yang disediakan oleh Tuhan yang ada dalam kerajaan surga. Kolose 3 ayat 1 dan 2, seperti yang saya katakan sebelumnya, secara rohani kita sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan menjadi manusia baru waktu kita hidup kembali dari kematian naik ke surga. Dan ini kata Paulus, oleh karena itu marilah kita berpikir, saya hanya merindukan surga di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, kata terjemahan sederhana Indonesia TSI, biarlah hati dan pikiran kita tertuju kepada surga, jangan hanya ke dunia ini saja. Malam ini dengan pulangnya Pak Steve ke tanah airnya, semua kita sedang diingatkan, istri, anak-anak, anak menantu, semua kita yang pernah terima pelayanan dan kebaikan dari Bapak Steve diingatkan, mari tujuan akhir kita bukan di sini, tujuan akhir kita di surga. Mari kita selalu berpikir dan selalu ada pada hati kita bahwa semua tujuan kita mesti diarahkan kepada surga. Karena di sanalah kita akan berdiam, di sanalah kita akan punya rumah yang abadi, dan semua kita juga sama kelak akan pulang kepada tempat kediaman Bapa yang ada di surga. Firman Tuhan malam hari ini kiranya memberi kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, dan memberikan pengingatan kepada semua kita orang-orang percaya untuk kita tetap berpegang kuat kepada iman percaya kita pada Kristus. Dan mari kita arahkan semua tujuan hidup kita bukan hanya berakhir di muka bumi ini, tapi tujuan kita mesti ada di dalam kerajaan surga. Saya tidak panjangkan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mari perlahan sidang pergabungan saya ajak bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kita izinkan firman-Nya yang hidup itu menetap kuat pada hati kita, memberikan kekuatan dan penghiburan dalam hidup kita. Makasih. Lihat oleh Tuhan dan dengan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku
kasih, inilah refleksi iman kami Tuhan. Kami percaya hamba-Mu seperti firman-Mu, isi hati-Mu yang Kau sudah bukakan pada malam hari ini. Biar ini menjadi penghiburan yang hebat buat keluarga yang ditinggalkan. Bahwa hamba-Mu, Pendeta Matias Stefanus Suwarno, dijemput oleh Allah sendiri dan pulang ke rumah Bapa di surga. Dan beliau telah menikmati segala jerih lelahnya, tidak lagi sakit, dan akan hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Engkau di surga. Demikian pula Tuhan firman yang Kau sampaikan buat kami yang masih ada ini. Kiranya langkah-langkah kami juga tetap sama seperti hamba-Mu, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga sekali kelak, baik keluarga maupun kami rekan, andai taulan, jemaat, akan ada perjumpaan yang indah dalam kekekalan. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Gideon Sugiarto telah selesai, tapi kiranya Roh Kudus terus mengingatkan firman ini yang sudah kami terima pada malam hari ini, dan terus membuat kami fokus di tengah dunia yang bergejolak seperti ini. Kami punya tambatan iman dan roh kami, bahwa kami akan punya sesuatu yang indah di rumah Bapa di surga. Berkati hamba-Mu dalam tugas pelayanan sebagai Ketua BPD Jawa Timur, sebagai Kepala Sidang, dan sebagai Kepala Keluarga. Berkati apa yang beliau kerjakan dan melayani dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Ibu. Malam hari ini, sebelum kita sebentar menerima doa berkat dan mengakhiri ibadah ini, ada sepatah dua kata-kata yang akan disampaikan oleh putri beliau, Dr. Nana. Ayo, Nana. Selamat malam semua. Saya mewakili Ibu, Mas, keluarga mengucapkan banyak terima kasih Om. Saya secara pribadi dikuatkan sekali sama firman-Nya, karena semenjak hari Senin Bapak dinyatakan, hanya satu yang saya yakini, Tuhan datang, Tuhan panggil Bapak jawab iya Tuhan, dan Bapak berangkat. Hanya itu yang saya tanam di hati. Rumahmu selesai, ayo pulang, mungkin gitu ya. Dan Bapak jawab, ya Bapak ikut. Jadi itu yang saya yakin dan percaya. Terima kasih sudah dikuatkan, diyakinkan dengan itu firman yang diberikan pada ibadah penghiburan malam terakhir ini. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang hadir secara live di sini dan jemaat yang mengikuti secara Zoom. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf karena mungkin dari beberapa jemaat saya ada yang saya kenal, ada yang saya tidak kenal. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, selama pelayanan Bapak, dan mohon maaf selama juga saat Bapak masih ada mungkin guyonannya terkadang mungkin terdengar ya biasa, mungkin kasar atau ceplas-ceplos, mungkin ada satu dua yang tidak sesuai dengan para jemaat. Saya mohon maaf dan saya mohon dukungan doa juga untuk kami keluarga yang ditinggalkan.
supaya bisa meneruskan semua visi misi yang Bapak tinggalkan untuk kita lanjutkan. Terima kasih. Pak Yesus memberkati. Amin. 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 Sebelum kita akhiri dengan doa berkat oleh Bapak Ketua BPD, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, besok pemakaman akan dilaksanakan ibadah pelepasan di tempat ini pukul 9. Dan juga akan dilaksanakan oleh beliau, Bapak Ketua BPD kita, ke pemakaman Kristen Sukun. Jadi pukul 9 ibadah dimulai di tempat ini. Itu untuk Bapak Ibu yang besok juga berempati dan akan datang di sini, kami beritahukan malam ini. Sebentar setelah ini ibadah selesai dan kita silakan beramal tamah. Dan sekali lagi, tadi atas nama keluarga, juga atas nama Gereja Bethel Indonesia, Dorcas Tumpang, saya mewakili Bapak Gembala, Pendeta Madya Benyamin Budiarjo yang di Australia, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Ini bermacam-macam, ada yang dari Gereja Bethel, ada yang dari denominasi lain, bahkan juga ada yang teman-teman, sahabat beliau yang berbeda keyakinan. Terima kasih. Apa yang saudara kerjakan tidak pernah sia-sia. Kita akan akhiri ibadah ini dengan permintaan satu lagu yang menjadi kesukaan beliau. Tangan Tuhan sudah merenggang. Dan nanti Bapak Gembala akan naikkan doa berkat. Apa yang tak, apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan harapkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sekali lagi dari atas. Apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti. Yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Saya cukup bangkit berdiri. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Segala pujian, kemuliaan, hormat dan syukur bagi Engkau, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang maha segala-galanya. Kami percaya semua keputusan-Mu adalah baik. Semua yang Kau buat adalah baik, Tuhan. Sekalipun terkadang ada banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi kami mau tetap percaya Engkau adalah Allah yang sungguh baik, selamanya baik, tetap baik, seterus-terusnya. Kau adalah Allah yang sungguh baik atas kami. Kata malam ini Tuhan, dengan keputusan-Mu, curahkan roh penghiburan kepada Ibu Esti, kepada anak-anak, anak menantu dan semua cucunya diberkati. Dan kiranya Tuhan pegang iman percaya mereka seperti Pak Stefanus mengakhiri sampai perjalanan yang terakhir. Kiranya semua keturunannya juga melakukan hal yang sama. Bahkan semua hal yang dipercayakan kepada mereka untuk dikerjakan dan diselesaikan, Tuhan menuntun dan menolong. Semua karya Tuhan terpatri atas kehidupan mereka, dan mereka melakukan hal yang sama. Kiranya hal yang sama terjadi atas semua kami yang datang dalam ibadah penghiburan ini, Tuhan.
karena kami merindukan tanah air kami yang ada di surga, di mana rumah kami sedang dibangun oleh Tuhan. Saatnya semua kami juga akan menempati rumah yang Tuhan sediakan atas kehidupan kami. Bapak terima kasih buat ibadah penghiburan ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Dan sebentar semua kami akan beramah-tamah. Kiranya Tuhan yang akan menyucikan dan menguduskan semua makanan minuman yang kami nikmati bersama. Jauhkan dari segala penyakit, Tuhan. Berkat bagi kami waktu kami menikmatinya dengan ucapan syukur. Dan nanti Tuhan setelahnya ada banyak dari rekan-rekan yang datang dan hadir di sidang jemaat, pulang ke kota masing-masing, pulang ke rumah mereka masing-masing. Kiranya berkat-Mu akan turun ke atas kami semuanya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat wajahmu dan angkat kedua tanganmu. Nanti kelak kalau kau pulang dari tempat ini, kiranya engkau diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih kemurahan daripada Allah Putra, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan menyertai engkau satu demi satu dengan keselamatan dan dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari tempat ini sampai kediamanmu, sampai rumahmu, sampai berjumpa dengan keluargamu, bahkan mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan. Mari dengan saya katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sedang bergabungan bisa duduk kembali dan menikmati ramah-ramah. Terima kasih, kursinya bisa dikembalikan seperti semula. Kita tolong teman-teman dari jatuh kembali seperti semula. Yang tengah mohon jemaat bisa membantu.